ketetapan-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Peringatan-peringatanmu ajaib, itu sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, beri terang dan hikmat pada orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Mulutku pun ku ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-Mu. Berpalinglah, kasihanilah, sepatutnya bagi yang mencintai-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, jangan kejahatan berkuasa atasku. Bebaskan aku dari pemerasan, agar aku berpegang pada titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu.
Umat Tuhan yang terkasih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, selamat hari Minggu. Kiranya persekutuan yang masih harus kita nikmati secara online ini dapat terus meneguhkan iman percaya kita dan relasi kita dengan keluarga dan sesama umat Tuhan di berbagai tempat. Dalam situasi apapun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta. Percayalah kepada Tuhan dan muliakanlah Dia yang layak menerima segala puji dan sembah. Memulai ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, percaya adalah konsep yang paling mendasar bagi orang beragama. Percaya menjadi titik mula kemana pikiran, perkataan, dan perbuatan kita akan menuju. Jika kita percaya pada sesuatu, kehidupan kita cenderung akan merefleksikan apa yang kita percayai. Dalam kaitan dengan ini, apakah kita benar-benar menghayati
iman dan percaya kita kepada Allah? Apa relevansinya kemudian bagi hidup kita? Penulis kitab Amsal mengatakan dalam Amsal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita semua tahu dan percaya bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan diluruskannya. Namun dalam kenyataannya, terus percaya itu seringkali tidak mudah diwujudkan. Maka marilah di dalam kerendahan hati, kita akui dosa dan kekeliruan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita menundukkan kepala dan dalam hati setiap kita mengungkapkan pengakuannya di hadapan Tuhan melalui doa secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami yang kadangkala gagal melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hidup kami cenderung tidak mencerminkan Engkau yang kami percayai. Di dalam banyak aspek kehidupan kami, baik secara pribadi maupun persekutuan, kami justru seringkali melewatkan kesempatan untuk merefleksikan pengajaran kasih-Mu. Bahkan kami jatuh ke dalam berbagai perbuatan yang mendukakan hati sesama kami, bahkan melukai hati-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Kiranya di dalam kemurahan dan kemuliaan-Mu, Engkau berkenan mengampuni orang yang berdosa ini. Amin. Saya undang untuk kita berdiri. Dan bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dosa yang pada hari ini akan dibacakan dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun Engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan Engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini senantiasa hadir dalam hidup kami. Tuhan yang kaya dengan kasih karunia, anugerah, rahmat, dan berkat. Bapa surgawi, Allah yang penuh kasih. Dalam keterbatasan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, maka kami datang di dalam doa, memohon pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti dengan baik apa yang sebentar kami renungkan. Dan Roh Kudus jugalah yang menolong kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman, mendaraskan mazmur, dan menyampaikan perenungannya. Biarlah tiap kata dalam rangkaian kalimat boleh memperjumpakan kami dengan sang firman kehidupan itu sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tutupi semua dosa mereka.
akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakob. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua menurut Roma 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita akan membaca bagian dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya atau menjadi percaya itu ternyata tidak mudah. Percaya atau menjadi percaya itu tidak sederhana. Ada begitu banyak pertimbangan, ada begitu banyak kemungkinan yang membuat tindakan percaya itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Situasi di mana kita dihadirkan, kondisi saat kita menjalaninya, serta resiko yang mungkin harus kita tanggung, itulah yang membuat percaya menjadi tidak mudah. Ketika semuanya tampak normal, berjalan dengan wajar, maka pasti tidak sulit bagi kita untuk menjadi percaya. Tetapi jika yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka pasti akan jauh berbeda. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus, bagian dari pembacaan Injil Matius menggambarkan tentang peristiwa yang di dalamnya dialami oleh para murid Yesus. Setelah Yesus selesai mengerjakan pekerjaan pelayanannya, memberi makan 5.000 orang, maka dia butuh waktu untuk berdoa. Yesus naik ke atas bukit, ia berdoa seorang diri di sana. Dan Yesus menyuruh orang banyak yang mengikutinya untuk pulang. Dan para muridnya diminta untuk mendahului dia menuju ke Nazaret. Dalam penyeberangan itulah perahu mereka dihantam oleh angin sakal. Terkesan begitu tiba-tiba, sangat tidak terduga. Bukankah Yesus sendiri yang memerintahkan mereka untuk mendahuluinya? Yesus sendiri yang menyuruh mereka menyeberang tanpa dirinya. Dan para murid mematuhinya. Mereka tidak bertanya kenapa Yesus tidak ikut. Kenapa Yesus tidak ikut berlayar bersama dengan mereka? Mereka tidak bertanya itu. Mereka belajar percaya. Mereka belajar percaya kepada perintah Yesus. Namun lihatlah apa yang terjadi. Ketika mereka belajar percaya atas perintah Yesus, perahu mereka dihantam oleh badai, diterjang oleh angin sakal. Saudara-saudara, mungkin apa yang dialami para murid juga pernah menjadi pengalaman kita. Ketika kita merasa bahwa kita sudah berada di jalan yang Tuhan kehendaki, ketika kita belajar percaya pada jalan Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa bertanya, tanpa bersoal jawab dengan Tuhan, lalu tiba-tiba kita menjumpai bahwa jalan yang kita lalui mempertemukan kita dengan persoalan. Jalan Tuhan yang kita patuhi ternyata bukan jalan yang sepenuhnya aman dan nyaman. Saudara-saudara, ketika hal itu terjadi, apa yang kita lakukan? Masihkah kita mengambil sikap percaya? Para murid berjuang sedemikian rupa, berupaya keras untuk mengendalikan perahu. Sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa Yesus hadir dalam pergumulan mereka. Ternyata Yesus tidak pernah membiarkan mereka berjuang sendiri. Belum sempat mereka berpikir untuk memohon dan berdoa, Yesus sudah lebih dulu datang menjumpai mereka. Namun karena mereka begitu tenggelam dengan perahu yang hampir karam itu, maka mereka tidak menyadari siapa yang datang. Mereka tidak menyadari siapa yang mengunjungi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus,
Bukankah ketika kita lebih banyak memberikan perhatian kepada pergumulan-pergumulan kita, kepada persoalan-persoalan kita, maka kita kerap kali tidak dapat lagi melihat anugerah, tidak lagi dapat melihat rahmat Tuhan. Kita juga bahkan tidak pernah menyadari bahwa Tuhan mengunjungi kita dalam pergumulan kita. Para murid bahkan mengira Yesus yang datang itu adalah hantu. Saudara-saudara, lagi-lagi percaya itu tidak mudah. Menjadi percaya itu tidak sederhana. Hingga akhirnya Yesus menyatakan dirinya kepada mereka dan dia berkata, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Saudara-saudara, kita tidak akan pernah dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam persoalan yang kita hadapi tanpa ketenangan. Berdiam dirilah sejenak. Buatlah jarak dengan persoalan, buatlah jarak dengan pergumulan yang kita tanggung, dan temukanlah Tuhan ternyata hadir dan mengunjungi kita di sana. Tapi lagi-lagi saudara, percaya itu tidak mudah. Petrus, murid yang ada dalam lingkar dalam Yesus, murid istimewa itu justru malah menjelaskan kepada kita betapa sulitnya untuk percaya. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu, Petrus kemudian mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus butuh pembuktian untuk percaya. Dia baru percaya kalau dia bisa berjalan di atas air. Setiap kita juga butuh pembuktian untuk percaya. Kita baru percaya jika kita sudah melihat. Kita baru percaya jika kita sudah mendapat. Kita baru percaya jika kita sudah memperoleh. Sebelum itu, tidak mudah untuk percaya. Dan untuk apa yang Petrus sampaikan, Yesus pun mengabulkannya. Yesus mengatakan, "Datanglah." Dan Petrus pun turun dari perahu. Dia berjalan di atas air menyongsong Tuhan Yesus. Mereka yang menjadi percaya tidak akan dipermalukan. Dan itu yang dialami oleh Petrus. Betapa luar biasanya peristiwa itu paling tidak buat Petrus. Pasti ini menjadi sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa bagi Petrus. Dalam kesangsiannya, dalam hasrat untuk dapat diyakinkan, dalam hasrat untuk menjadi percaya, Petrus menikmati mujizat Allah. Dia mengalami sesuatu yang tidak pernah dia alami sepanjang hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pengalaman Petrus menjadi pelajaran yang sangat berharga, menjadi pelajaran yang sangat indah buat kita. Betapa di tengah-tengah situasi yang tampaknya penuh dengan ketidakmungkinan, saat kita berteriak, saat kita memohon, saat kita datang kepada Tuhan, maka yang tampak tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil dan muskil menjadi sesuatu yang real. Ada cara kerja Tuhan yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Ketika kita kemudian mampu melakukan apa yang selama ini dianggap sangat menakutkan. Bukankah Petrus ragu-ragu untuk turun ke dalam air karena semuanya tampak menakutkan, tetapi di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan dia dimampukan untuk itu. Namun sekali lagi, percaya itu tidak mudah. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam. Saudara-saudara, percaya atau menjadi percaya itu butuh proses. Percaya atau menjadi percaya itu perlu waktu, dan kita, saudara dan saya, selalu ada dalam proses belajar percaya.
untuk setiap pengalaman kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saat itulah Petrus tidak bisa berbuat lain. Setelah dia tenggelam, dia harus belajar percaya sepenuhnya. Dia mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Tapi itu terjadi setelah Petrus memang gagal menjadi percaya. Dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saat itulah Petrus berpindah dari belajar percaya menjadi percaya penuh. Dari percaya bahkan kepada mempercayakan diri. Dari to trust menjadi to believe. Dan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara, kita tidak mungkin mendapatkan dan merasakan kasih karunia Tuhan secara penuh dalam pergumulan yang kita hadapi jika kita tidak belajar untuk percaya. Jika kita tidak belajar untuk mempercayakan diri kita dengan sungguh kepada Dia yang kita imani. Saat semua itu kita jalani, maka perahu kehidupan yang oleng diterpa angin sakal itu kemudian berubah menjadi tenang. Semua yang kacau itu berubah menjadi teduh kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hidup yang kita jalani tidak pernah datar selamanya. Jalan-jalan yang kita lalui juga tidak selamanya aman dan nyaman untuk kita lewati. Selalu mungkin ada pengalaman berat yang kita jumpai, selalu mungkin ada pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi juga selalu tersedia kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita berjuang sendiri. Selalu juga tersedia kesempatan untuk kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia, pemilik kehidupan, ketika kemampuan kita yang terbatas tidak dapat lagi menanggung apa yang harus kita tanggung. Saat itulah saat kita betul-betul percaya, maka pergumulan akan diubahkan menjadi sarana pertumbuhan. Kesusahan diganti menjadi kesukaan. Dan kegelisahan diubahkan menjadi ketenangan. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan beragam pengalaman yang Tuhan persiapkan. Tugas kita adalah belajar untuk percaya. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, berikanlah kepada kami kesungguhan untuk menjadi percaya. Di tengah-tengah situasi sulit yang harus kami hadapi, ada Tuhan yang terus mendampingi. Mampukanlah kami belajar untuk menjadi percaya. Di tengah-tengah kegelapan yang tampak pekat, ada Tuhan yang menyediakan rahmat dan berkat. Bapa di surga, kami berdoa bagi negeri kami berdoa bagi dunia ini yang saat ini sedang sakit. Pulihkanlah ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Berkatilah para ahli yang saat ini berjuang untuk dapat menemukan vaksin bagi virus corona. Sehingga kami boleh dipulihkan dalam kerinduan untuk menikmati perjumpaan. Tolonglah gereja Tuhan untuk bersiap diri, menata diri, memasuki adaptasi kebiasaan baru bergereja dan berjemaat. Tuhan persiapkan kami sebagai umat Tuhan, agar kami boleh menjalani disiplin diri yang baik, bukan semata-mata untuk diri kami, tetapi untuk setiap orang yang Kau beri kesempatan menikmati perjumpaan dengan kami. Sehingga pada waktunya kami boleh berkumpul bersama dalam sukacita, tetapi juga dengan rasa aman, karena Tuhan terus menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Kami berdoa bagi Indonesia, bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Hadirkanlah damai-Mu ya Tuhan. Berikanlah sejahtera-Mu bagi negeri ini. Sehingga kami boleh menyatakan rasa syukur yang dalam untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan karuniakan. Bapa di surga, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami ingin menyempurnakan doa kami di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 14. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja.
bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan berbangga, tinggikan dirimu, baiklah selalu merendah, ikhlas hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya, orang yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap masa dan musim hidup kami. Bahkan ketika kami merasa sendirian pun, kami percaya Tuhan selalu menjaga dan memelihara. Karena itu pada saat ini, kami membawa sebagian dari berkat sempurna yang telah Tuhan titipkan pada kami. Layakkanlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur dan iman percaya kami pada pemeliharaan tangan Tuhan. Di dalam Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, masa hidup kita ke depan adalah misteri. Hujan badai dan ombak mungkin saja menghadang perjalanan kita. Namun percayalah, tangan Tuhan akan tetap meneguhkan agar kita tidak terjatuh. Pegang selalu janji Tuhan di waktu siang dan malam kehidupanmu. Niscaya engkau akan diselamatkannya. Bila badai hidup menerpangmu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu,
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah senantiasa merengkuh keraguan dan ketakutanmu di dalam nyaman dan teduh cinta kasih-Nya, agar dengan hati yang percaya, mata yang jeli dan telinga yang tajam, engkau dapat mengenal pemeliharaan tangan-Nya di tengah-tengah badai dan ombak kehidupan yang mendera sekalipun. Dan sampai kita bertemu kembali, biarlah persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu dengan kasih dan berkat-Nya dari hari ini, esok dan sampai selamanya. Amin.